Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemarin sudah kita bahas tentang fase kelima, yaitu sekolahan, ya, memilihkan sekolahan yang sekiranya tidak merubah akhlak dan moral mereka, memilihkan sekolahan yang sekiranya cahaya iman Islamnya bertambah, yang membuat pendidikan apa yang diajarkan orang tuanya dan ilmu yang dipelajari oleh anaknya di sekolahan bisa terkonek, tersambung. Juga memilihkan guru untuk anak-anaknya. Kalau anaknya laki, bagaimana guru lakinya? Kalau anaknya perempuan, bagaimana guru perempuannya? Jangan anak perempuan diajarkan kepada guru laki, atau anak laki diajarkan kepada guru perempuan. Nah, ketika mereka sudah dewasa. Tapi kalau masih kecil, kalau memang nggak ada atau lebih telaten yang perempuan, tidak apa-apa kalau masih kecil. Tapi kalau sudah dewasa, jangan dibalik. Ya, guru laki untuk anak perempuan, guru perempuan untuk anak laki. Nah, kalau sudah dipilihkan sekolahan, guru, ya, dan lain sebagainya, tugasnya orang tua adalah menanyakan kepada anak-anaknya apa yang sudah dipelajari dan ada hafalan apa yang mereka dapatkan di sekolahan. Kemudian ibu itu mencari tahu tentang putrinya, tentang anaknya di sekolahan. Jadi sewaktu-waktu ibu datang ke sekolahan kalau anaknya perempuan, ya, menanyakan bagaimana putrinya di sekolahan kepada pihak sekolah atau pihak madrasah atau pihak pondok. Bagaimana kerajinannya, bagaimana semangatnya, ya, bagaimana ketekunannya dan lain sebagainya. Kemudian ketika anak itu pulang ke rumah dari sekolah atau madrasah atau misalnya liburan pondok, maka ibu menanyakan kepada putrinya apa yang sudah dipelajari, apa yang dibaca, kewajiban apa yang ditekankan kepada mereka, apa adab apa yang telah dipelajarinya. Itu yang harus dilakukan orang tua. Nah, kali ini pembahasannya apa? Fadzalika daurun muhimun. Ini adalah perbuatan yang penting, tugas yang penting. Nah, jadi tidak pasrah penuh kepada pihak sekolah, pihak madrasah atau pondok, tapi orang tua juga kepo kepada pihak sekolah tentang apa yang dilakukan anaknya, apa yang dikerjakan anaknya, apa yang didapatkan anaknya, apa yang telah dipelajari anaknya. Itu kepo ke pihak sekolah atau pihak madrasah dan pondok. Ketika mereka pulang dari sekolah atau pulang dari madrasah, itu tanya kepada anaknya, nah, pelajarannya gimana, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu baca. Itu kepo, harus seperti itu. Kalau di pondok, ketika pulang dari pondok liburan, tanya selama ini apa yang dipelajari, apa yang didapat. Itu harus seperti itu orang tua, dan itu penting. Akhirnya Pak, ada konek, ada hubungan antara pihak sekolah, pihak madrasah, pihak pondok kepada orang tua. Jangan orang tua komplain ketika terjadi sesuatu setelah sekian lama orang tuanya tidak pernah cross check, nggak pernah tanya.
Lu anak saya kok masih seperti ini, padahal sudah sekian tahun dan lain sebagainya. Loh, setelah beberapa tahun baru protes. Lah setiap bulannya apa dari orang tua? Setiap bulan itu apa dari orang tua untuk anaknya, kepada anaknya? Hubungan antara orang tua dengan pihak terkait itu nggak ada. Kemudian setelah jalan beberapa waktu baru protes. Itu kesalahan orang tua. Nah, itu kesalahan orang tua. Makanya penting. Ya, ini hal penting. Kenapa? Wa bi idha'atihi tadhi'u katsir min atharil madrasah wa faidaha amam hadhil binit. Ketika hal ini tidak dijalankan, tidak dilakukan oleh orang tuanya, maka pengaruh besar yang semestinya didapatkan anak dari sekolahan atau akan kehilangan faedah yang banyak anaknya dari sekolahan itu atau dari madrasah dan pondok. Jadi kalau orang tua itu tidak menanyakan ke pihak madrasah, sekolah atau pondok, tidak tanya kepada anaknya bagaimana yang dipelajari dan sebagainya, itu membuat anak ini kehilangan banyak faedah dan banyak pendidikan yang hilang darinya. Karena apa? Anaknya merasa tidak ada beban gitu. Jadi dia di sini itu ya, bisa tidak bisa, ngerti tidak ngerti, tidak ada beban apapun. Nah, kenapa? Orang tuanya nggak tanya, orang tuanya nggak cross check, sehingga dia bebas anak itu. Tapi kalau orang tua itu tanya, orang tua itu cross check, maka anak itu ada rasa takut, sehingga anak itu terus menyerap apa yang dipelajari, apa yang diajarkan. Kenapa? Nanti akan ditanya orang tuanya, nanti akan dites oleh orang tuanya ini. Nanti itu dari situ orang tuanya, apalagi anaknya tahu kalau orang tuanya tanya-tanya ke pihak terkait misalnya, loh itu akhirnya apa? Apa yang diajarkan di tempat-tempat tersebut memiliki pengaruh yang kuat kepada anak. Diajarkan adab, dijalankan. Diajarkan akhlak, dijalankan. Diajarkan ilmu ini, ilmu difahami oleh mereka. Nah, tapi kalau diabaikan, maka hal-hal tersebut tidak akan didapatkan oleh anaknya kecuali hal-hal kecil. Nah, allati la tajidu umman wala aban yas'aluna makana wa amma ta'allamat wa amma talaqat. Nah, faedahnya itu akan sia-sia bagi mereka ya, karena tidak ada ibu, tidak ada ayah yang menanyai mereka tentang apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan, nggak ditanyai. Wa rubbama marral am ad-dirasi wa ma wasalu yaman ila safiha alladhi tadrus fihi. Mungkin bisa berjalan ya, setahun atau satu semester, anaknya ini nggak mendapatkan apapun dari apa yang dipelajari, atau bahkan mungkin berapa kali absen orang tuanya nggak tahu. Kan terjadi banyak itu. Ada anak yang absen 2 bulan dari sekolahan, orang tuanya nggak tahu. Ada yang absen dari madrasah, orang tuanya nggak tahu. Nggak tahu orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah tanya. Orang tuanya nggak pernah mencari tahu anaknya itu sekolah atau tidak, belajar atau tidak, ada PR atau tidak, sehingga apa? Berjalan waktu orang tuanya tidak mengetahui apapun tentang anaknya. Wala sa'alu anha mudiratul madrasah, nggak tanya kepada kepala sekolah atau kepala madrasah dan yang sebagainya. Wala sa'alu anhal mudarisat allati yudarisnaha, tidak tanya kepada guru-gurunya juga yang mengajari anak-anaknya, nggak tanya kepada kepala sekolah, nggak tanya kepada dewan guru. Lah ini fayakunu nau'un minal ihmal fi sya'ni hadzal binat, ini termasuk salah satu macam mengabaikan ya, dalam urusan anak ya, dalam urusan anak. Wa adamu mubala bi watiha wa haliha, dan tidak peduli dengan keadaannya anak. Fa idza kana hadza ma'ana fil bait aidan la yas'aluna, kalau ini bersama mereka di rumah tidak ditanyai juga, wala yasja'una 'alal mahfuzat at-thayyibah,
wala ala kitabatil wajibat, tidak mendorong anaknya untuk menghafal, ya, tidak mendorong anaknya untuk menulis yang wajib bagi mereka untuk mereka tulis, karena ihmalan kamilan fi sya'ni hadhil bait fi sya'ni hadhil binit. Ini berarti apa? Pengabaian yang sempurna, ya, di dalam urusan anak ini. Tabda'u ta'atsuratiha ina idzin mimman hawaliha min sahibat was-siddiqat, ya, was-sadiqat. Terpengaruhnya pertama itu saat itu, ya, dengan yang ada di sekitarnya putrinya atau anaknya, temannya, wasatal madrasah, di tengah-tengah sekolahan, wa yakunu fiha syada awil mukhalafa awil mudayyi al adab, ya, yang mana teman-temannya ini yang mempengaruhi apa? Hilangnya atau terkikisnya hal-hal buruk, pelanggaran-pelanggaran dan menyanyiakan adab. Fatabda sirayat dzalika ila hadhil binit wal fi ghaflah. Itu mengalir, hal-hal buruk ini mengalir kepada putrinya, ya, ibunya dalam keadaan lalai, tidak memerhatikan anaknya, wal binit aidan fi ghaflah, anaknya pun ikut dalam kelalaian. Intinya gini, pembahasan kita ini, orang tua itu harus terus perhatian kepada anak. Ketika anak sekolah pulang harus ditanya, harus dites. Sewaktu-waktu perlu datang ke sekolahan, tanya kepada kepala sekolah, tanya kepada guru-guru pengajar anak kita, ya. Itu harus, agar ada dampaknya atau ada pengaruhnya anak kita itu di sekolah. Jangan di rumah dididik, tapi ketika di sekolah nggak diperhatikan dengan siapa dia bermain, kemudian dia di sekolah itu belajar atau tidak, nggak diperhatikan. Lah ini mempengaruhi dia anak nanti. Makanya harus perhatian. Nah, kalau tidak, akhirnya apa? Tumbuh keburukan-keburukan di anak kita sebab pengaruh yang di sekitarnya, ya, pengaruh dengan yang di sekitarnya. Akhirnya kita karena lalai mendidik anak kita berada dalam kerusakan, anak kita pun lalai dengan apa yang diajarkan, baik itu dari orang tua atau sekolah, sehingga mereka berada dalam kelalaian sebab pengaruh sekitar, ya, temannya dan yang lain sebagainya. Barubbama sallamuha bi anfusihim lita'khudha zimamaha baramid ghairu salihah fi televizyun wa ghairu hasanah wa ghairu ghaimah bal nadhara sahihah bil hayat. Mungkin mereka terjerumus atau mereka mendatangkan perkara-perkara itu, ya, mereka pasrah dengan segala yang datang kepada mereka, ya, mereka tidak mengambil kendalinya, justru dilepas kendalinya. Lah, yang memegang kendalinya apa? Yang memegang kendalinya adalah program-program yang tidak baik dari yang ditonton di TV ataupun di HP. Program-program yang nggak benar, yang tidak sesuai, ya, yang berbeda dengan kehidupan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan program yang membangkitkan imannya kepada Allah dan Rasulnya, justru program yang membuat imannya kepada Allah dan Rasulnya bobrok. Fata'allamat minha kalimat wa af'alan wa nadharat wa afkaran. Anaknya ini mempelajari dari program-program yang ia lihat di TV atau di HP dan semisalnya, yang tidak berdiri di apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga apa? Apa yang mereka pelajari dari program-program itu? Yang mereka pelajari adalah kalimat, ucapan-ucapan yang nggak benar, perbuatan-perbuatan yang nggak benar, ya, atau tontonan-tontonan yang nggak benar, pola pikir yang tidak benar. Nah, sekarang tidak sedikit banyak nonton di medsos, ya, TikTok dan semisalnya, nonton, oh ada goyangan baru, nanti anaknya ikut goyang baru, belajar dia dari program yang ada. Nanti ada omongan apa yang baru, dia belajar. Ada lagu apa yang baru, belajar. Nah, berarti apa? Si anak tadi itu melepas kendalinya untuk dirinya, menyerahkan kendalinya pada program yang ada.
di televisi atau di HP dan lain sebagainya, sehingga anak itu banyak belajar dari program yang ada, baik ucapannya, ya, ngomongnya anak-anak di sekolahan itu niru di mana? Niru di YouTube, niru di TikTok, atau niru di medsos-medsos yang lainnya, niru. Apa dulu yang viral itu yang sering diucapkan anak-anak? Ya seperti kata-kata nama binatang lah, nama binatang, niru. Dulu ndak ada, diganti R ndak ono, saya diganti R burine, niru dengan apa yang ada di medsos. Begitu juga kalimat mereka, perbuatan juga gitu. Perbuatan dari seperti goyangan dan lain sebagainya. Pola pikir juga sama. Fa'atharat fi sakhsiyati hadhil binit wa fi nash'ati hadhil binit awil ibn kadzalik, sehingga program yang ia tonton ini, program yang ia tonton mempengaruhi saksia kejiwaannya, ya, individunya, ya, anak tersebut, dan juga tumbuhnya anak ini terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Ya, naudzubillah min dzalik. Karena itu tugas penting ketika sudah kita pilihkan tempat untuk anak kita belajar dan guru adalah tetap perhatian kepada mereka dari apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari, ya, dan yang mereka hafal. Dan itu kita tidak hanya melihat dari tingkah laku mereka, tapi juga kita tanya mereka. Setelah itu kita cross check kepada, ya, pihak sekolahan, madrasah ataupun pondok. Ya, kalau memang ada perbedaan berarti kita perlu meluruskan sebelum anak itu terjebak di dalam pergaulan yang tidak kita inginkan. Ya, semoga anak kita terjaga, semoga anak kita menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, anak yang tumbuh dengan kebaikan, ketaatan, yang meraih ridhonya Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ya.